Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Sebelum memulai sesi konferensi pers pada hari ini, sehubungan dengan krisis pandemi serta bencana alam yang silih berganti terjadi hari-hari ini, Satgas ingin mengingatkan peranan penting dari posko-posko daerah sebagai pusat bantuan dan koordinasi dalam masa darurat. Posko di masing-masing daerah memiliki peranan vital untuk membantu pemerintah daerah memegang kendali penanganan bencana di daerahnya masing-masing. Melalui posko ini, Satgas yakin penanggulangan pandemi serta bencana alam dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Agar menjadi catatan, di dalam setiap posko ini diharapkan adanya keterlibatan BPBD di daerah, Dinas Kesehatan, Satpol PP, TNI, Polri, Kominfo, Badan Intelijen Daerah, dan relawan lainnya. Terkait dengan pandemi, diharapkan melalui posko ini dapat dilakukan pemantauan dan apabila menemukan kejadian yang berorientasi pada risiko penularan, bisa membantu pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pencegahan. Terkait dengan penanggulangan bencana alam, posko diharapkan dapat menjadi pusat pengumpulan dan penyaluran bantuan. Selain itu, apabila di tengah keadaan darurat masyarakat memiliki kebutuhan tertentu, ini diharapkan dapat langsung mengunjungi posko yang ada. Untuk rekan-rekan media yang memiliki kebutuhan permintaan data di lapangan, juga diharapkan dapat langsung mengunjungi posko yang ada di daerah tersebut. Adanya posko-posko ini di tiap daerah mencerminkan usaha pemerintah daerah setiap lapisan masyarakat untuk bahu-membahu menghadapi bencana dan menjadi cerminan ketangguhan bangsa Indonesia. Maka dari itu, untuk daerah-daerah yang belum memiliki posko, harap wali kota dan gubernurnya dapat mengalokasikan dana-dana untuk pengadaan posko, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan paling tidak tingkat kelurahan. Apabila memungkinkan, dibuat juga di tingkatan RT dan RW. Dalam kesempatan ini, saya juga sampaikan terima kasih kepada petugas dan relawan yang ada di masing-masing posko. Semoga selalu sehat dan bersemangat dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan tentang update perkembangan kasus harian COVID-19, di mana pada hari ini terjadi penambahan kasus positif sebesar 11.703, di mana jumlah kasus aktif saat ini mencapai 151.658 atau 15,9%, di mana kasus aktif di dunia pada saat ini adalah 26,04%. Sedangkan jumlah kasus sembuh saat ini kumulatif adalah 772.790 atau 81,2%, di mana kasus sembuh di dunia saat ini adalah 71,81%. Sedangkan jumlah kasus meninggal kumulatif di Indonesia saat ini adalah 27.203 atau 2,9%, di mana kasus meninggal di dunia totalnya adalah 2,14%. Seperti yang saya sampaikan pada konferensi pers pada hari Selasa lalu, bahwa zonasi risiko pada minggu ini mengalami perkembangan ke arah yang tidak diharapkan. Kabupaten kota pada zona merah pada minggu ini naik 70 menjadi 108 kabupaten kota. Angka ini adalah angka yang terbesar, sama pada saat peta zonasi risiko pertama kali digunakan sebagai salah satu indikator penanganan di tingkat kabupaten kota pada tanggal 31 Mei 2020 lalu. Tentunya ini menjadi alarm keras bagi kita semuanya, terutama pemerintah daerah dan masyarakat di kabupaten kota dengan zona merah
untuk segera memperbaiki penanganan di wilayahnya masing-masing. Pengkategorian zonasi risiko berdasarkan warna ini ditentukan dengan skor yang telah dihitung berdasarkan indikator-indikator yang digunakan, seperti indikator epidemiologi, pelayanan kesehatan, dan kesehatan masyarakat. Perlu saya sampaikan sebagai motivasi bagi beberapa kabupaten kota di zona merah, bahwa terdapat 18 kabupaten kota dengan skor yang sedikit lagi dapat berubah menjadi oranye. Skor untuk zona merah adalah di atas 1,81, sedangkan untuk zona oranye adalah 1,81 sampai 2,4. 18 kabupaten kota ini sedikit lagi akan bisa berpindah ke zona oranye karena skornya mendekati 1,81, yaitu antara rentang 1,76 sampai dengan 1,8. Kabupaten kota tersebut adalah di Lampung adalah Kota Bandar Lampung, di Banten adalah Kota Tangerang Selatan, di DKI Jakarta adalah Jakarta Timur, di Jawa Barat adalah Kota Tasikmalaya dan Bandung Barat, di Jawa Tengah adalah Kebumen dan Banyumas, di daerah istimewa Yogyakarta adalah Gunung Kidul, di Jawa Timur adalah Mojokerto, di Nusa Tenggara Barat adalah Kota Bima, di Nusa Tenggara Timur adalah Sumba Timur, di Kalimantan Tengah adalah Barito Timur, di Kalimantan Timur adalah Berau, di Sulawesi Utara adalah Kota Mobagu, Kota Manado, dan Bolang Mongondo Timur. Di Sulawesi Tenggara adalah Kota Bau-Bau, dan di Papua adalah Kota Jayapura. Saya meminta kepada kepala daerah dan masyarakat dari 18 kabupaten kota tersebut agar saling bahu-membahu untuk secara maksimal menekan penularan di wilayahnya masing-masing. Tidak bosan saya sampaikan bahwa kepada kepala daerah untuk memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar sehingga dapat meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian. Lakukan juga penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kepada masyarakatnya, saya minta untuk betul-betul menjalankan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh. Ingat, sampai sekarang pencegahan yang paling efektif untuk dilakukan adalah 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selanjutnya, jika dilihat lebih spesifik pada perkembangan zonasi risiko di Pulau Jawa dan Bali, maka terdapat perkembangan ke arah yang tidak diharapkan selama 4 minggu terakhir. Tren perkembangan zonasi risiko di Pulau Jawa dan Bali ini sempat mengalami penurunan zona merah pada tanggal 3 Januari 2021, yaitu dari 41 kabupaten kota menjadi 32 kabupaten kota. Namun kemudian angkanya meningkat pada minggu setelahnya, yaitu dari 39 kabupaten kota, dan bahkan meningkat drastis pada minggu ini, yaitu menjadi 52 kabupaten kota. Ini berarti hampir setengah dari zona merah di Indonesia ini berasal dari kabupaten kota di Pulau Jawa dan Bali. Sebagai informasi, zona merah di Indonesia saat ini jumlahnya adalah 108 kabupaten kota. Selanjutnya, jika dilihat lebih jauh, pada zonasi di 73 kabupaten kota yang menyelenggarakan PPKM, maka per 17 Januari ini terdapat 39 kabupaten kota dengan zona merah dan ada 30 kabupaten kota dengan zona oranye dan ada 4 kabupaten kota zona kuning. Angka ini meningkat jumlahnya pada zona merah dan oranye dibanding minggu sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa kebijakan intervensi pembatasan kegiatan yang dilaksanakan di Pulau Jawa dan Bali yang sudah berlangsung selama 1 minggu masih harus terus dioptimalkan. Kita masih memiliki harapan besar pada intervensi pemberlakuan pembatasan kegiatan ini. Ini baru 1 minggu pelaksanaan, dampak dari intervensi baru akan terlihat pada minggu ketiga intervensi dilakukan. Hal ini akan saya elaborasi lebih lanjut pada bagian akhir dari konferensi pers pada hari ini. Kita dapat melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan pembatasan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama seminggu ke belakang. Kondisi ini dapat kita perbaiki secara lebih efektif apabila kita melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dengan disiplin dan serius, seperti pada saat PSBB di awal pandemi. Apabila tidak, maka kita akan terus memperpanjang periode pembatasan kegiatan ini terus-menerus agar menjadi efektif sampai waktu yang tidak bisa diprediksi. Selain itu, kondisi ini dapat diperbaiki oleh kita bersama apabila upaya-upaya penanganan dilakukan dengan sangat maksimal. Kunci untuk memperbaiki penanganan ini adalah dengan meningkatkan PCR di laboratorium dan memperluas cakupan penelusuran kontak erat. Jika ada daerah yang kesulitan menggunakan pemeriksaan PCR, maka dapat dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan rapid test antigen terlebih dahulu sebagai upaya screening. Dengan dua hal ini, maka kasus akan lebih cepat untuk dideteksi sehingga mencegah laju penularan yang lebih tinggi lagi. Secara bersamaan dengan dua upaya ini, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan juga menjadi kunci untuk meningkatkan kesembuhan dan mencegah kematian. Dengan begitu, zonasi risiko yang ada dapat berpindah ke zona yang lebih aman, yaitu zona kuning dan zona hijau. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil monitoring perubahan perilaku, yaitu rata-rata kepatuhan memakai masker dan menjaga jarak di tingkat nasional, khususnya selama penerapan pembatasan kegiatan. Secara tren rata-rata, kepatuhan protokol kesehatan minggu lalu cenderung meningkat dibandingkan 2 minggu sebelumnya, yaitu dari 50,27% menjadi 62,46% atau naik sebesar 12,19%. Dalam memakai masker dari 35,98% menjadi 53,09% atau naik 17,11% dalam menjaga jarak. Namun, kenaikan rata-rata ini belum bisa menyerupai tingginya kepatuhan di awal upaya monitoring di bulan September dan Oktober, yaitu menembus angka 84,77% dalam memakai masker dan 69,04% dalam menjaga jarak. Hasil ini dapat memberikan kita cerminan sebenarnya bahwa upaya kita untuk meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan ini belum tampak signifikan hasilnya. Data ini seharusnya mampu menjadi bahan refleksi diri bagi pemerintah daerah maupun masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan individu maupun komunitas, serta bahan evaluasi program operasi justisi yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat. Perlu diingat bahwa efek positif perubahan perilaku ini membutuhkan waktu yang lama untuk berdampak pada penurunan kasus. Namun dapat menghasilkan perbaikan penanganan pandemi COVID-19 yang berkelanjutan apabila dijalankan terus-menerus. Selanjutnya, saya akan sampaikan mengenai angka keterpakaian tempat tidur di rumah sakit rujukan di 34 provinsi. Penting untuk diketahui, 5 dari 7 provinsi atau sebanyak 70% daerah dengan angka keterpakaian tempat tidur lebih dari 70% ini berada di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa memiliki kasus aktif yang cukup tinggi sehingga semakin meningkatkan angka keterpakaian tempat tidur di rumah sakit rujukan. Selain itu, mohon kepada provinsi dengan angka keterpakaian tempat tidur yang berada di kisaran 50-69%, yaitu Jawa Tengah, Bali, Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus dengan melakukan upaya antisipasi semaksimal mungkin. Melihat tingginya angka keterpakaian tempat tidur ini, maka saya meminta kepada pimpinan daerah untuk berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 di pusat, dapat menambah kapasitas bed dengan mengkonversi
ruangan pelayanan kesehatan umum menjadi ruang pelayanan khusus untuk COVID-19 dan menambah jumlah tenaga kesehatan dengan membebaskan syarat kepemilikan STR untuk praktek dan upaya-upaya lainnya tentunya. Selain itu, pastikan juga layanan yang diberikan kepada pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan ini sesuai dengan standar sehingga mereka yang dirawat dapat segera sembuh. Kesembuhan pada pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit merupakan salah satu kunci untuk menekan tingginya angka keterpakaian tempat tidur. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tren keterpakaian tempat tidur khusus Pulau Jawa dan Bali selama pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat. Nampak bahwa tren keterpakaian tempat tidurnya masih tergolong fluktuatif. Pada layar bisa kita lihat bersama bahwa hanya Jawa Tengah dan Bali yang sudah mulai menampakkan perkembangan ke arah yang lebih positif, yaitu telah menyentuh angka BOR di bawah 70%, di mana Jawa Tengah sejak 20 Januari lalu telah berhasil mencapai angka 69,61%, sedangkan Bali adalah daerah dengan angka BOR yang selalu di bawah 70%. Namun, BOR di Provinsi Jawa Tengah dan Bali masih belum rendah dari 50%, sehingga masih tergolong rawan untuk mengalami peningkatan ketersediaan tempat tidur untuk pasien baru yang rendah. Keterisian tempat tidur, baik untuk isolasi mandiri maupun ICU, harus ditangani segera. Seiring dengan penambahan kasus positif harian yang cukup besar akhir-akhir ini, hal ini akan mengancam ketidakmampuan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan. Kita perlu mengetahui bahwa selama pandemi terdapat beberapa layanan kesehatan esensial lainnya yang secara simultan harus ditangani di Indonesia dan juga membutuhkan perawatan intensif, yaitu penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, ataupun diabetes. Oleh karena itu, kita harus bersatu padu menekan angka penularan untuk mencegah lumpuhnya sistem kesehatan secara keseluruhan, baik karena tempat tidur yang sudah terisi penuh ataupun akibat tenaga kesehatan yang sudah kewalahan memberikan pelayanan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan evaluasi dari PSBB ketat yang dilaksanakan di DKI Jakarta pada tanggal 14 September sampai 5 Oktober 2020 lalu. Pada saat itu, PSBB diperketat dilakukan setelah perpanjangan PSBB transisi selama 5 kali berturut-turut sejak tanggal 5 Juni sampai 13 September 2020. Mengapa pembelajaran ini penting? Karena kita harus belajar dari pengalaman. Perkembangan kenaikan kasus yang terjadi secara signifikan, bahkan 7 kali lipat dari awal PSBB transisi, ini menyebabkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah tegas untuk memperketat PSBB selama 4 minggu. Seperti yang terlihat pada grafik, pada awal pelaksanaan PSBB tanggal 14 September, penambahan kasus positif mingguan berjumlah 7.746 kasus. Kemudian masih bertambah di minggu kedua menjadi 8.477. Dan baru terlihat penurunan pada minggu ketiga pelaksanaan, yaitu 8.409 kasus. Penurunan ini bertahan hingga 4 minggu saja, hingga akhirnya kembali meningkat pada 2 November 2020 hingga saat ini. Kita dapat menarik pembelajaran yang penting pada kejadian ini, bahwa dampak dari intervensi yang dilakukan baru akan muncul pada minggu ketiga pelaksanaan intervensi tersebut. Sedangkan dampak dari kejadian yang memicu penularan seperti periode libur panjang biasanya terlihat lebih cepat, yaitu dalam 7-10 hari saja. Untuk itu, pelaksanaan intervensi seperti pembatasan kegiatan masyarakat tentunya membutuhkan waktu untuk dapat kita lihat dampaknya. Dalam 1 minggu pelaksanaan yang lalu, evaluasi yang dilakukan menunjukkan belum adanya perubahan yang signifikan. Pelaksanaan intervensi ini memerlukan perpanjangan waktu untuk dapat menjadi lebih efektif dan berkontribusi dalam perubahan situasi ke arah yang lebih baik.
Evaluasi ini juga mencerminkan bahwa intervensi yang dilakukan ini belum mampu menimbulkan kedewasaan dan rasa tanggung jawab terhadap perubahan perilaku pada masyarakat. Apabila kita semua belum mampu belajar dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, maka seperti yang tampak pada grafik, penurunan kasus hanya akan terjadi sesaat. Dan hal ini akan terjadi lagi setelah pembatasan kegiatan berakhir. Pembatasan kegiatan yang saat ini dilakukan hendaknya dijadikan proses adaptasi kebiasaan baru di tengah masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Kebiasaan baru ini harus dijalankan seterusnya sebagai upaya agar kita bisa tetap produktif di tengah pandemi. Terakhir, merangkum apa yang sudah saya paparkan sebelumnya, saya akan menyampaikan hasil pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di 73 kabupaten kota seluruh Indonesia sejak 11 Januari hingga 18 Januari 2021 lalu. Sebelum itu, saya rasa penting untuk masyarakat mengetahui bahwa total 73 kabupaten kota ini sesungguhnya melebihi jumlah kabupaten kota yang diwajibkan untuk melakukan pembatasan kegiatan. Hal ini terjadi karena ada sebanyak 28 kabupaten kota yang berinisiatif untuk melakukan pembatasan kegiatan. Adapun kabupaten kota tersebut adalah Ciamis, Garut, Boyolali, Brebes, Klaten, Tabanan, Kuningan, Karanganyar, Kota Magelang, Kudus, Pati, Rembang, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Kota Banjar, Gianyar, Ngawi, Lamongan, Sidoarjo, Klungkung, Blitar, Madiun, Cirebon, Kerawang, Majalengka, Subang, dan Sukabumi. Saya mengapresiasi gubernur, bupati, dan wali kota dari 28 provinsi dan kabupaten kota ini yang telah berinisiatif melaksanakan PPKM. Meskipun tidak masuk ke dalam kabupaten kota yang wajib menjalankan. Hal ini tentunya perlu menjadi contoh bagi kabupaten kota lainnya yang perkembangan penanganannya sedang menunjukkan ke arah yang kurang baik. Karena inisiatif ini mencerminkan kepedulian serta kemauan pemerintah daerah di kabupaten dan kota tersebut untuk melindungi masyarakatnya. Sejalan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021 bahwa daerah yang seharusnya melaksanakan pembatasan ialah daerah dengan persentase kasus aktif di atas 15,8% dan persentase kematian di atas 2,87%, persentase kesembuhan di bawah 81,35%, dan persentase keterisian bor di atas 70%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi selama 1 minggu, terlihat bahwa berdasarkan indikator kasus aktif, sebanyak 46 kabupaten kota mengalami peningkatan, 24 kabupaten kota menurun, 3 kabupaten kota tidak mengalami perubahan. Dan berdasarkan indikator kematian, sebanyak 44 kabupaten kota mengalami peningkatan, dan 29 kabupaten kota mengalami penurunan. Berdasarkan indikator kesembuhan, ini sebanyak 37 kabupaten kota mengalami penurunan dan 36 kabupaten kota mengalami peningkatan. Dan berdasarkan persentase keterisian tempat tidur atau BOR, sebanyak 6 dari 7 provinsi atau sebanyak 66,32%, kabupaten kota ini masih berada di atas parameter nasional. Hasil monitoring ini juga menjadi dasar keputusan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sampai 2 minggu mendatang. Sebagaimana yang secara resmi telah disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri mengingat dampak kebijakan Gasrem ini belum sepenuhnya memberikan hasil yang maksimal. Kembali saya mengingatkan bahwa dampak dari intervensi terhadap kenaikan kasus selalu memakan waktu lebih lama dibanding dengan dampak dari pemicu penularan. Sehingga
perlu adanya pelaksanaan kebijakan ini secara sungguh-sungguh untuk menghasilkan perubahan signifikan terhadap kasus COVID-19 kepada seluruh indikator yang ada. Dimohon setiap daerah dapat menyesuaikan intervensi penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan situasi dan kondisi terkininya. Hasil monitoring dan evaluasi ini pun mencerminkan perlunya penambahan strategi penanganan pandemi dengan memanfaatkan kekuatan negara, yaitu budaya gotong royong. Oleh karena itu, perlu adanya pemantauan pelaksanaan kebijakan ini, termasuk mengobservasi kepatuhan protokol kesehatan di tingkatan yang spesifik, misalnya di area perkantoran maupun di komunitas. Sistem pemantauan per daerah dapat dikuatkan dengan pembentukan satgas di tingkatan yang spesifik ini, di kantor dan komunitas. Jangan ragu untuk melakukan pendisiplinan karena satgas daerah maupun posko dilindungi oleh negara secara hukum dan mohon untuk masyarakat bisa kooperatif dengan operasi yang akan dilakukan selama periode pembatasan kegiatan ini. Sebagai penutup, mari kita telaah lebih dalam kemunculan kasus positif bukan hanya sekedar angka pada berita lagi, namun sudah mulai bermunculan di lingkungan terdekat kita. Ini adalah alarm untuk lebih siaga. Saya perlu tegaskan bahwa penambahan kasus positif yang besar saat ini terbukti bukan karena munculnya varian baru seperti yang muncul di Inggris. Hasil pelacakan genome sequencing oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman menyatakan bahwa jumlah whole genome sequencing yang telah dikumpulkan kepada GISAID atau Bank Data Influenza di dunia sebanyak 244 dan tidak ditemukan mutasi B117 sampai saat ini. Namun, jenis mutasinya sudah banyak ditemukan ialah yang berjenis D614G. Oleh karena itu, untuk menekan peluang mutasi virus SARS-CoV-2 ini, kita harus mampu menekan replikasi atau infeksi virus dengan menghambat laju penularan. Jika kita lengah atas kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan, maka cepat atau lambat kita sendirilah yang akan menjadi bagian dari angka penambahan kasus positif maupun berada di ruang perawatan COVID-19. Jangan sampai hal ini terjadi, maka dari itu, mohon berhati-hati dan waspada dimanapun Anda berada. Sekian konferensi pers pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.